Setelah 2.000 pembudidaya melompat ke platform besar, ia segera naik ke udara, melayang di sana dengan tenang. Ci, ci, 15 kepala naga meniupkan angin kencang dan kapal perang naga ilahi melesat maju dengan cepat. Meskipun membawa 2.000 orang, ia bergerak dengan kecepatan mendekati Mach 4. Pemandangan di sekitarnya melintas dengan cepat. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 50 kilometer, langit berubah menjadi abu-abu dan awan gelap bergejolak di langit. Semakin jauh mereka pergi, awan menjadi semakin gelap. Akhirnya, warnanya menjadi hitam, sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Ketika semua orang melihat ke bawah, air laut biru telah berubah menjadi merah darah. Aroma darah yang samar tercium di udara. Kombinasi aroma ini dan bau air laut yang asin membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Xiao Chen mengerutkan kening. Selain mencium aroma berdarah itu, dia juga bisa merasakan kebencian dengan jelas. Ketika seseorang berdiri dalam kebencian terhadap orang yang sudah meninggal, hal itu akan membuat seseorang merasa tidak nyaman dan memberikan sedikit tekanan pada jiwanya. Xiao Chen, kamu bisa merasakan tekanan pada jiwamu, kan? Kata Sun Guangquan, yang selama ini diam. Mengangguk, Xiao Chen berkomentar, iya. Akan sulit bagi kultivator biasa untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka dalam keadaan seperti itu. Sun Guangquan tersenyum dan menambahkan, benar. Saat kita sampai di battlefield, semakin dekat kita ke area inti, tekanannya akan semakin kuat. Ini lebih menantang, tapi juga akan melemahkan energi mental Anda. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak raja bela diri setengah langkah datang ke sini juga. Saat mereka berbicara, kapal perang naga ilahi yang besar muncul di hadapan semua orang. Panjangnya lebih dari 8 km dan lebar 1 km. Itu tampak seperti kota kecil yang terbang di udara. Pantas saja Bai Lixi berkata tidak perlu terlalu heran dengan kapal perang di bawah mereka. Kapal perang di depan mereka tampak sangat kejam. Skalanya berbeda, seperti membandingkan bayi dengan orang dewasa. Sosok-sosok yang mengenakan jubah ungu terbang keluar dari kapal perang besar itu, mengeluarkan ki yang mematikan. Bang! Kapal perang tempat Xiao Chen dan yang lainnya berada berlabuh dengan kapal perang tirani yang besar. Semua orang berjalan ke kapal perang tirani yang besar itu seolah-olah berada di permukaan tanah. Tenda-tenda indah didirikan di kapal perang besar itu. Beberapa meriam energi iblis kuno dapat dilihat setiap 100 meter. Feng Buyu memimpin orang-orang istana naga ilahi ke arah kerumunan dan menjelaskan situasi di medan perang. Itu sangat mirip dengan apa yang Bai Lixi katakan pada Xiao Chen. Setelah Feng Buyu berbicara, seseorang datang dan membagikan liontin giok kepada semua orang. Naga banjir azure diukir di bagian depan liontin batu giok. Ini adalah simbol dari istana naga ilahi. Ada ratusan garis horizontal dan vertikal di bagian belakang, membentuk kisi-kisi yang terdiri dari setidaknya 10.000 kotak kecil. Titik hitam akan muncul di kotak untuk setiap iblis yang kamu bunuh. Satu titik hitam mewakili satu titik. Anda dapat menggunakan liontin giok ini di kanton untuk menukarkan barang yang Anda inginkan. Orang yang memberi Xiao Chen liontin giok menjelaskan tujuannya secara rinci kepadanya. Setelah liontin giok dibagikan, semua pembudidaya segera meninggalkan kapal perang. Mereka menuju kegelapan di langit. Xiao Chen merasa sedikit tertekan. Dia berkata, medan perang dimulai begitu saja. Apakah tidak ada aturan dan regulasi? Bai Lixi tersenyum dan berkata, bukannya Istana Naga Ilahi tidak mau berbicara tentang peraturan atau regulasi. Hanya saja iblis tidak mengikuti peraturan atau ketentuan apapun. Yang harus kamu lakukan di medan perang ini adalah membunuh semua iblis yang kamu lihat. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi nanti. Sun Guangquan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Chen dan Bai Lixi sebelum melompat menuju Laut Merah yang tak terbatas. Xiao Chen menganggap kepergiannya aneh. Dia bertanya, apakah kakak Sun tidak ikut dengan kita? Bai Lixi menjelaskan, tujuannya datang ke sini adalah untuk pergi ke area inti medan perang. Dia tidak akan keluar sampai dia menerobos ke Martial Monarch. Tujuannya berbeda dari tujuan kita. Saat Xiao Chen menyaksikan Sun Guangquan pergi, dia merasa serius. Tekad seperti itu berarti Sun Guangquan siap mati. Kegagalan berarti kematian. Meskipun Sun Guangquan menikmati ketenaran dan cukup kuat sehingga dia tidak akan dikalahkan oleh siapapun di bawah Raja Bela Diri, dia bukan siapa-siapa jika Martial Monarch benar-benar bergerak. Sun Guangquan adalah orang yang sombong. Tentu saja, dia tidak akan mau tetap terjebak di setengah langkah Martial Monarch selamanya. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya saat mencoba, dia akan puas melakukannya.
Xiao Chen menarik pandangannya. Dia memandang Bai Lixi dan berkata, tujuanmu juga harus berbeda dengan tujuanku, kan? Bai Lixi mengangguk dan tersenyum. Terakhir kali, saya hanya bergerak di pinggiran. Kali ini saya ingin mencoba bagian dalam. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Yang terbaik adalah jika Anda tetap berada di pinggiran. Hati-hati, aku akan pergi juga. Kekuatan ketiganya berbeda. Sun Guangquan adalah yang terkuat diikuti oleh Bai Lixi. Xiao Chen adalah yang terlemah. Tentu saja, tempat mereka berlatih akan berbeda. Xiao Chen tidak menganggap ini terlalu mengejutkan. Dia bergumam, karena Sun Guangquan dapat bersumpah bahwa dia tidak akan keluar sampai dia menjadi raja bela diri, maka aku, Xiao Chen, akan bersumpah juga. Aku juga tidak akan keluar sampai aku menjadi raja bela diri setengah langkah. Medan perang laut dalam, aku datang. Xiao Chen berpikir dalam hati. Xiao Chen memiliki pandangan yang tegas, tidak ragu-ragu untuk melompat dari kapal perang naga ilahi dan memasuki Laut Merah yang tak terbatas. Xiao Chen berjalan di Laut Merah dengan ekspresi tenang. Kadang-kadang, para kultivator bergegas melewatinya, meninggalkannya jauh di belakang. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia terus berjalan dengan tenang seperti ini. 1 jam kemudian, 3 pulau kecil muncul di hadapannya. Pulau-pulau itu sangat kecil, lebarnya tampaknya hanya beberapa ratus meter. Banyak skrip jimat melayang di sekitar setiap pulau, membentuk formasi pertahanan yang saling terkait. Formasi ketiga pulau kecil itu tampak saling terkait erat saat mereka memancarkan cahaya spiritual yang tidak jelas. Jika kapal perang naga ilahi sebelumnya dianggap sebagai barak utama, ketiga pulau kecil ini akan menjadi pos terdepan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pasukan melakukan persiapan untuk menyerang. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan sedih ke pulau-pulau kecil melalui langit yang gelap gulita. Segera, para petani akan bergegas untuk memeriksa luka-luka mereka dan mengobatinya. Tampaknya pulau-pulau kecil ini bukan hanya sekedar pos terdepan tetapi juga pusat pasokan dan pusat perawatan kritis. Teman di depan ini, harap tunggu sebentar. Seseorang memanggil dari belakang, jadi Xiao Chen menoleh ke belakang. Dia melihat tim kecil yang terdiri dari 10 orang bergegas menghampirinya. Orang yang memimpin mereka mengenakan baju besi berat berwarna biru dengan pedang besar di punggungnya. Dia memiliki alis yang tebal dan dahi yang lebar. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang kultivator yang menggunakan kekerasan. Orang ini adalah raja bela diri tingkat tinggi dan terlihat sangat waspada. Xiao Chen berbalik dan bertanya, "Ada apa?" Orang itu tersenyum dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wu Quan, murid gerbang pedang besar bangsa Chu besar. Inilah teman-teman yang saya undang untuk ikut bersama saya. Kami bersiap memasuki medan perang bersama. Saya perhatikan bahwa Anda adalah raja bela diri kelas medial puncak. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Setelah kita melewati ketiga pulau ini, kita akan berada di medan perang. Akan lebih mudah jika kita bekerja sama sebagai sebuah tim." Xiao Chen memikirkannya sebentar. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. "Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Wu. Namun, tingkat kultivasi saya lebih rendah, bukankah aku akan memperlambat kalian?" Wu Quan tersenyum. "Kamu tidak akan melakukannya. Tingkatan kultivasi bukanlah satu-satunya indikasi kecakapan tempur seseorang. Saya perhatikan Anda bisa berjalan di atas air dengan bebas, sepatumu bahkan tidak basah. Anda harus sangat ahli dalam teknik gerakan. Tim saya kekurangan orang-orang seperti itu." Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menerima undangan itu. Dia tidak tahu seperti apa medan perang laut dalam ini. Alangkah baiknya dia bergabung dengan tim dan membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Setelah itu, Wu Quan memperkenalkan Xiao Chen kepada semua orang. Selain Wu Quan, yang lain mendengus menghina Xiao Chen, jelas menunjukkan ketidaktertarikan mereka. Dalam kelompok mereka, meskipun tidak ada raja bela diri setengah langkah, tidak ada yang lebih lemah dari raja bela diri kelas tinggi. Jadi, mereka semua meremehkan raja bela diri kelas medial Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikan mereka. Kemudian, dia mengikuti tim ke depan. Semakin jauh mereka masuk, semakin gelap awannya. Sepertinya tinta tumpah di langit, menutupi seluruh sinar matahari. Meski hari sudah cerah, seluruh tempat tampak gelap. Mereka hanya bisa melihat sekitar 500 meter di sekitar mereka. Jika mereka ingin melihat lebih jauh, mereka harus mengedarkan esensi ke mata mereka untuk melakukannya.
Tidak ada angin yang bertiup melintasi permukaan laut. Aroma samar darah di udara tampak sangat pekat, membuat semua orang tidak nyaman. Kebencian itu terasa sangat berat, memberikan tekanan besar yang tidak berbentuk pada semangat mereka. Xiao Chen, kita sudah sampai di medan perang laut dalam. Pergi melihat-lihat. Jika Anda melihat iblis, kembalilah dan beri tahu kami. Orang yang berbicara adalah wakil kapten tim, Ping Xingteng. Seperti Wu Quan, dia adalah raja bela diri kelas tinggi. Namun, dia sering meremehkan Xiao Chen. Ketika Wu Quan mengundang Xiao Chen, Ping Xingteng memasang ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Namun, karena Wu Quan adalah kaptennya, Ping Xingteng tidak dapat menyuarakan ketidaksenangannya dan harus menanggungnya. Xiao Chen tidak terlalu senang dengan nada memerintah Ping Xingteng. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia segera meninggalkan tempat itu. Setelah 15 menit, Xiao Chen kembali. Dia berkata dengan tenang, ada 10 Blood Demon peringkat menengah 3 km ke arah tenggara. Ada 6 atau 7 ras hantu yang berjarak 5 km ke utara. Ada lusinan Shadow Demons tingkat tinggi 6 km ke arah timur. Adapun iblis terdekat di arah lain, mereka saat ini sedang bertarung dengan pembudidaya lainnya. Sebelum datang, Xiao Chen telah membaca beberapa buku, jadi dia memiliki pemahaman sederhana tentang 18 ras iblis. Dengan demikian, dia bisa mengidentifikasi iblis di medan perang berdasarkan namanya. Wu Quan tersenyum dan berkata, Saudara Xiao memang ahli dalam teknik gerakan. Mungkin tidak banyak orang yang mampu melakukan hal ini. Anda telah menyelamatkan banyak usaha kami. Ping Xingteng tersenyum dingin, apa gunanya menguasai teknik gerakan? Apakah itu ada gunanya saat kita bertarung? Xiao Chen tidak ingin berdebat dengan Ping Xingteng. Jadi dia tersenyum dan berkata, Saudara Ping benar. Aku hanya akan menontonnya nanti dan tidak akan membuat kalian kesulitan. Bibir Ping Xingteng bergerak-gerak. Senang sekali kamu mengetahuinya. Wu Quan, bagaimana menurutmu? Manakah dari 3 arah yang harus kita tuju? Wu Quan menganalisanya sejenak sebelum berkata, perlombaan hantu sulit untuk dihadapi, kami tidak akan pergi ke utara. Shadow Demons lemah tapi mereka bermasalah dalam jumlah besar. Ayo pergi ke tenggara. Kita bisa dengan aman menangani 10 Blood Demon peringkat menengah jika kita berusaha. Menurutku juga begitu. Mereka hanyalah Blood Demon tingkat menengah. Mereka tidak terlalu kuat, kata Ping Xingteng sambil mengangguk. Xiao Chen pernah bertemu dengan Blood Demons peringkat menengah sebelumnya di Demon Battlefield. Mereka sekuat raja bela diri kelas tinggi. Namun, semua orang mengalami tekanan pada energi mental mereka di medan perang laut dalam, yang akan mencegah mereka mengeluarkan lebih dari 90% kekuatan mereka. Terlebih lagi, ini adalah wilayah iblis, kekuatan iblis tidak akan terpengaruh. Selama pertempuran panjang, mereka harus berhati-hati saat berhadapan dengan setan. Jika tidak, tabelnya mungkin akan berubah. Semua orang bergerak cepat dan mereka menempuh jarak 3 km dalam 20 menit. Segera, Blood Demons muncul di hadapan semua orang. Ping Xingteng melambaikan tangannya dan sebuah pedang muncul. Dia tersenyum gila-gilaan dan berkata, saya akan memimpin. Mari kita lihat seberapa kuat Blood Demons di medan perang laut dalam ini. Hampir semua orang juga mengambil senjatanya dan mengikuti di belakangnya. Mereka semua tampak sangat bersemangat. Ledakan, ledakan, laut merah melonjak dengan ombak besar. Ping Xingteng cukup kuat. Ketika serangannya tiba-tiba meledak, dia melukai Blood Demon peringkat menengah dalam 3 serangan. Namun, Ping Xingteng akhirnya dikelilingi oleh 9 Blood Demon lainnya. Wu Quan menghunus pedang besar di punggungnya dan berteriak, bantu dia. Sial, sial, sial. Adegan itu langsung menjadi sangat kacau. Para anggota tim darurat ini tidak memiliki hubungan satu sama lain. Mereka hanya bergegas dan menyerang Blood Demons, bertarung secara individu. Keunggulan angka langsung hilang. Ketika air merah memercik dan menerpa wajah beberapa petani, mereka bahkan sempat panik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Dia hanya bisa bergerak dan dengan cepat membantu siapapun yang berada dalam bahaya besar. Dia tanpa kenal lelah mengalihkan perhatian para Blood Demons. Satu-satunya orang yang hadir yang menarik perhatian Xiao Chen adalah kapten tim, Wu Quan. Orang ini sangat berani. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung menarik perhatian 3 Blood Demons. Tindakannya mengurangi tekanan pada anggota tim lainnya. Di sisi lain, meskipun Ping Xingteng kuat, dia hanya tertarik untuk membantai Blood Demon yang dia hadapi, mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya.
Pertempuran ini berlanjut selama 1 jam. Setelah 5 orang terluka ringan, mereka berhasil mengubah situasi menjadi menguntungkan mereka. Ini bagus. Hahaha. Ping Xingteng menyeka darah di wajahnya saat dia meraung kegirangan. Lalu dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh Blood Demon terakhir. Wu Quan segera menghentikan Ping Xingteng dan berkata, "Saudara Ping, tunggu sebentar. Inti dari Blood Demon ini harus diberikan kepada Xiao Chen. Bagaimanapun, dialah yang menemukan Blood Demons. Jika tidak, kami tidak akan dapat menemukan Blood Demons ini. Anda sudah mendapatkan 2 poin." Sebagai kapten tim, Wu Quan sangat bertanggung jawab. Meskipun dia telah menangani 3 Blood Demons, dia hanya memberikan pukulan terakhir pada salah satu dari mereka. Dia memberikan pukulan terakhir untuk 2 Blood Demons lainnya kepada rekan satu timnya, hanya memperoleh 1 poin untuk dirinya sendiri. Ping Xingteng berhenti dengan tidak senang. Lalu dia berkata kepada Xiao Chen, "Itu benar. Kalau begitu, kamu bisa mendapatkan Blood Demon ini." Xiao Chen mengibaskannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Jumlah poin di sini tidak cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Saya tidak akan membuat lebih banyak masalah dalam hal ini." Ping Xingteng terkekeh. "Berat, kamu benar-benar bijaksana. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri di upacara." Dia mengayunkan pedangnya dan membunuh Blood Demon. Satu lagi titik hitam muncul di liontin gioknya. Wu Quan menggelengkan kepalanya. Ping Xingteng telah membunuh ketiga Blood Demons ini dengan kekuatannya sendiri. Tidak banyak yang bisa dikatakan Wu Quan tentang hal itu. Setelah itu pembagian rampasan. Blood Demon tingkat menengah mungkin tidak membawa banyak barang berharga, tetapi di bawah distribusi Wu Quan, semua orang mendapatkan sesuatu. Kepala 10 Blood Demon diberikan kepada 5 orang yang terluka. Wu Quan menjelaskan kepada Xiao Chen bahwa kepala ini dapat ditukar dengan pil obat atau jamu roh di pos terdepan. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan memiliki pendapat tentang membiarkan para petani yang terluka mengambil alih. Setelah tim beristirahat selama 15 menit, mereka melanjutkan perjalanan. Xiao Chen mencari mereka ke depan dan tidak pernah gagal menemukan mangsa yang cocok. Di luar dugaan, setelah bertempur seharian, tidak ada yang terluka parah. Mereka yang terluka hanya mengalami luka ringan, mereka akan memulihkan kekuatan tempur mereka setelah memberikan pertolongan pertama. Saat malam tiba, awan gelap di atas menjadi semakin gelap. Sekarang, keadaannya sangat gelap sehingga mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka ketika mereka mengulurkan tangan. Ketika Wu Quan melihat seseorang mengeluarkan mutiara malam sebagai penerangan, dia segera menghentikan orang itu. "Jangan lakukan itu. Saat Anda mengeluarkan mutiara malam, Anda akan menarik semua iblis di pinggiran. Pada saat itu, Anda tidak akan bertahan bahkan jika Anda memiliki 9 nyawa." Orang itu terkejut dan segera menghentikan gerakannya. Wu Quan membalik tangannya dan mengambil sebuah rumah seukuran telapak tangannya. Setelah Wu Quan membentuk segel tangan, rumah itu membesar dan menjadi berukuran normal, itu tampak ajaib. Wu Quan tersenyum dan berkata, "Ini adalah harta karun rahasia yang saya temukan secara kebetulan. Ini tidak berguna dalam pertempuran tetapi ideal untuk istirahat. Masuk." Ada meja dan kursi di dalam rumah, serta semua perabotan lain yang diperlukan. Bahkan ada kompor untuk memasak. Mutiara malam yang bertatahkan di langit-langit menerangi ruangan. Namun, cahaya ini tidak luput dari rumah sama sekali. Wu Quan tersenyum dan berkata, "Istirahat dulu di sini. Malam ini, Xiao Chen dan aku akan bertugas pertama." Angin dingin bertiup di malam hari. Namun, Laut Merah tidak menjadi tenang. Segala macam tangisan aneh terdengar sepanjang malam. Jika beberapa dari tangisan ini terdengar pada siang hari, itu mungkin tidak menakutkan. Namun jika didengar pada malam hari, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka bahkan bisa mendengar tangisan menyedihkan dari beberapa penggarap malang yang ditangkap oleh iblis di malam hari dan dimakan. Tangisan mereka yang menyayat hati membuat orang takut. Wu Quan dan Xiao Chen tidak terlalu terpengaruh oleh tangisan aneh ini. Mereka duduk di atap, masing-masing memegang sebotol anggur, sambil mengobrol. "Hasil kami sepanjang hari ini semua berkat Anda. Memikirkannya saja sudah terasa sulit dipercaya. Tanpa diduga, tidak ada yang terluka parah." Wu Quan meneguk anggur. Dia menyeka anggur yang menetes saat dia berterima kasih pada Xiao Chen. Xiao Chen mendekatkan botol anggur ke bibirnya dan menyesapnya. Lalu, dia tertawa pelan. "Itu berkat kepemimpinan Anda. Saya tidak melakukan banyak." Kata-kata Xiao Chen tidak berlebihan. Wu Quan memang memiliki bakat menjadi seorang pemimpin. Setelah pertarungan awal,
Anggota tim kini membentuk hubungan dasar satu sama lain. Situasi di mana setiap orang bertempur dalam pertarungannya sendiri tidak terulang kembali. Ini semua berkat kepemimpinan Wu Quan. Adapun Xiao Chen, dia tidak berbuat banyak. Dia hanya keluar jalan-jalan dan menyapu tempat itu dengan indera spiritualnya. Saat tim sedang bertarung, dia tidak berbuat banyak. Namun, dia terus mengawasi para iblis, terutama yang lebih kuat. Ketika Xiao Chen melihat rekan satu timnya dalam bahaya, dia akan memancing para iblis pergi. Hanya ini yang telah dia lakukan. Setelah beberapa hari lagi, ketika dia sudah mengetahui kebiasaan dan kemampuan para iblis, dia akan pergi. Dia tidak perlu meninggalkan kesan yang kuat pada tim. Wu Quan tersenyum lembut, diam-diam mengakui pujian Xiao Chen. Kemudian dia meneguk anggur lagi sebelum bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu datang ke medan perang laut dalam? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, tentu saja untuk menenangkan diri dan meningkatkan diri lebih jauh. Wu Quan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudku. Mari kita begini, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda berkembang? Apakah Anda akan mendirikan sekte Anda sendiri, atau menjelajahi dunia? Mungkin menjadi konsekrasi suatu sekte atau bergabung dengan istana kerajaan. Xiao Chen agak terkejut. Pertanyaan Wu Quan cukup menarik. Sederhananya, mengapa dia berkultivasi? Xiao Chen merenung sejenak sebelum menjawab dengan serius, untuk mendaki ke puncak budidaya, melihat pemandangan di puncak. Kemudian, meninggalkan namaku selama ribuan generasi, tidak terlupakan setelah 10.000 tahun. Mulut Wu Quan sedikit menganga saat dia tersenyum kecewa. Ini adalah mimpi yang cukup besar dan mulia. Hanya ada satu orang seperti Kaisar Tianwu atau Kaisar Guntur setiap beberapa ribu tahun. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, hanya bercanda. Saya ingin menjadi seorang pengembara, menjelajahi dunia dan mengenal berbagai macam ahli pedang terkenal. Wu Quan akhirnya merasa lega. Jika ada orang lain yang mendengar mimpi itu, mereka akan menganggap Xiao Chen sebagai seorang pemimpi yang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jawaban terakhir adalah jawaban yang lebih normal. Wu Quan tidak menyadari bahwa bertahun-tahun kemudian, dia akan menghela nafas tanpa henti mengingat percakapan malam ini. Pemuda ini suatu hari nanti akan menjadi seseorang yang lebih hebat dari Kaisar Guntur, meninggalkan namanya selama ribuan tahun, tidak terlupakan selama puluhan ribu tahun. Legenda seperti itu saat ini sedang duduk di sampingnya. Sejarah pasti mengingat Bladesman berjubah putih yang suka memakai pakaian putih dan selalu memiliki ekspresi tenang. Namun, ia tidak akan ingat bahwa pernah ada malam seperti ini, malam di mana dia, Wu Quan, minum bersama legenda ini dan mengobrol. Bahkan tidak ingat bahwa Wu Quan pernah menjadi kapten nominal Xiao Chen. Saat keduanya minum dan mengobrol, malam berlalu sangat cepat. Tidak ada yang terjadi di malam hari. Ketika para penggarap di dalam rumah bangun dan membuka pintu, jarak pandang masih sangat buruk. Namun, tidak sampai pada titik di mana mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka ketika mereka mengulurkan tangan. Mereka bisa melihat cukup jauh setelah mengedarkan esens ke mata mereka. Itu siapa namanya? Xiao Chen, pergilah berkeliling dan cari tahu di mana para iblis berada. Setelah satu malam, pedangku haus. Saat Ping Xingteng melangkah keluar, dia memanggil Xiao Chen, berbicara dengan sangat alami, seolah itu adalah sesuatu yang diharapkan dari Xiao Chen. Xiao Chen menganggapnya sangat lucu. Orang ini sudah terbiasa menyuruhnya berkeliling, dia tidak malu sama sekali. Wu Quan berkata dengan agak cemas, haruskah aku pergi? Anda tidak tidur sepanjang malam. Anda mungkin cukup lelah. Tidak apa-apa, ini hanya satu malam. Itu bukan masalah. Melihat Xiao Chen mengatakan itu, Wu Quan tidak berkata apa-apa lagi. Memang tidak menjadi masalah bagi para kultivator untuk tetap terjaga selama beberapa malam. Xiao Chen melompat dengan lembut dan terbang sejauh 100 meter. Segera, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ping Xingteng tersenyum dan berkata kepada yang lain, bocah ini, meskipun dia tidak terlalu kuat, dia cukup pandai dalam teknik gerakan. Bahkan saya akui bahwa saya lebih rendah darinya dalam aspek itu. Kemarin, semua informasi Xiao Chen sangat akurat. Saat mereka bertengkar, seperti yang dia katakan. Xiao Chen pada dasarnya hanya berpindah-pindah dan tidak membebani mereka sama sekali. Dia juga tidak memperjuangkan keuntungan apapun. Dia juga memiliki temperamen yang sangat baik, tidak berjuang untuk apapun. Saya sangat menyukai pemuda seperti dia. Omong-omong, beberapa dari Anda harus belajar darinya. Pendatang baru perlu memiliki kesadaran sebagai pendatang baru.
Xiao Chen adalah contoh yang bagus. Sayangnya, generasi muda saat ini semuanya tidak berguna. Kesombongan mereka sangat besar. Mereka takut orang lain mengambil keuntungan dari mereka. Mereka tidak tahu bagaimana bersikap realistis dan mengambil langkah demi langkah. Ini adalah hal yang paling penting. Ping Xingteng sudah mendapatkan lebih dari 100 poin dan merasa sangat senang. Dia mulai mencoba memberikan nasihat kepada semua orang. Wu Quan menggelengkan kepalanya dan menyela, mari kita tinggalkan itu untuk nanti. Kita harus melatih formasi pasukan dari kemarin. Persiapkan terlebih dahulu untuk nanti. Ketika semua orang mendengar kata-kata Wu Quan, mereka segera mengungkapkan ekspresi lega. Mereka segera mengabaikan Ping Xingteng dan menjawab, tidak masalah, Kapten. Penampilan Wu Quan kemarin telah memenangkan hati dan rasa hormat kelompok kultivator ini. Setelah 1 jam, sesosok tubuh putih muncul di atas Laut Merah, itu adalah Xiao Chen yang kembali. Ping Xingteng segera bertanya dengan cemas, Xiao Chen, cepat beritahu kami situasinya. Darahku terbakar. Xiao Chen terperangah. Dia merasa itu sangat lucu dan tidak tahu harus berkata apa tentang orang ini. Dia mengambil nafas pendek dan menceritakan kepada semua orang apa yang telah dilihatnya. Kemudian, dia berkata, inilah situasinya. Terserah Anda bagaimana Anda ingin melanjutkannya. Seperti hari sebelumnya, laporan Xiao Chen sangat detail. Mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Wu Quan dan Ping Xingteng mendiskusikannya dan memutuskan untuk pergi ke barat. 2,5 kilometer dari sini ada 20 iblis bersayap. Iblis bersayap adalah iblis dengan kulit keras dan sepasang sayap di punggungnya. Mereka bisa terbang sejak lahir. Kulit hijau memberi mereka pertahanan fisik yang tidak dimiliki manusia. Kecepatan dan pertahanan adalah spesialisasi iblis bersayap. Kelemahan terbesar mereka adalah pelanggaran. Bahkan jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada siapapun di tim ini. Tentu saja, itu jika mereka tidak mencapai poin penting apapun. Masalah terbesar dalam menghadapi iblis bersayap adalah kecepatan mereka. Setelah sekitar 7 atau 8 menit, tim melihat kelompok iblis bersayap yang dilaporkan Xiao Chen. Tingginya 2 meter dan bertumpu pada seekor binatang. Mereka sedang memakan ikan aneh yang mereka tangkap dari laut. Ping Xingteng jelas terlihat bersemangat. Dia menghunus pedangnya dan cahaya pedang muncul saat dia bergegas maju. Namun, ekspresi Xiao Chen berubah serius. Dia menemukan iblis bersayap yang sekuat puncak Raja Bela Diri kelas tinggi di tengah-tengah 20 iblis bersayap itu. Sebelumnya, Xiao Chen hanya menggunakan sense spiritualnya untuk melakukan pemindaian kasar pada area tersebut, dia belum menemukan iblis bersayap yang tersembunyi ini. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin mendapat masalah. Ketika iblis bersayap mengetahui keberadaan Wu Quan dan yang lainnya, mereka berhenti makan. Mereka memperlihatkan tatapan ganas saat mereka mengepakkan sayapnya dan tiba di hadapan semua orang. Sial, 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 mengikuti raungan gembira Ping Xingteng, pertempuran sengit dimulai. Laut Merah yang tenang bergejolak dan berceceran di mana-mana. Gelombang besar melemparkan air ke udara. Tim sudah berpengalaman dan tidak perlu lagi panik karena air berwarna merah. Siu, sosok Xiao Chen melintas dan dia tiba di hadapan iblis bersayap yang dimaksud. Dia meninju, mencegahnya bergerak. Iblis bersayap ini lebih pendek dari iblis bersayap di sekitarnya. Namun, warna kulitnya yang hijau lebih gelap dibandingkan yang lain, mata hitamnya juga tampak lebih dingin. Xiao Chen menarik tinjunya dan menatap iblis bersayap di hadapannya. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang lembut saat dia berkata, lawanmu adalah aku. Kamu mencari kematian. Iblis bersayap itu tertawa dingin. Ia melebarkan sayapnya lebar-lebar dan kemudian berubah menjadi kilatan cahaya hijau menuju Xiao Chen. Tanpa diduga, kecepatannya mencapai Mach 3,5. Saat Xiao Chen menyaksikan iblis bersayap terbang, ekspresinya tetap tenang. Xiao Chen menginjak Laut Merah dengan keras dan mengepalkan tinjunya. Dia mengirimkan tinju angin yang tajam saat dia menyambutnya. Bang! Iblis bersayap tertawa aneh saat dia mengirimkan pukulan serupa. Xiao Chen merasakan kekuatan besar yang mendorongnya mundur 100 meter. Dia mendorong air dengan kuat dan terjatuh 2 kali sebelum dia bisa menghilangkan kekuatannya. Sungguh hebat. Siapa bilang serangan iblis bersayap itu lemah? Setan bersayap ini tidak lemah sama sekali. Meskipun Xiao Chen hanya menggunakan 30% kekuatannya dalam pukulan itu masih merupakan kekuatan 150.000 kilogram. Tanpa diduga, dia masih terbentur ke belakang.
Sepertinya semuanya seperti yang diharapkan Xiao Chen. Ini adalah iblis bersayap yang diperkuat, itu jauh lebih kuat dari iblis bersayap peringkat menengah lainnya. Namun, iblis bersayap itu juga tidak lolos tanpa cedera. Ia juga telah terlempar ke belakang beberapa puluh meter sebelum bisa menstabilkan dirinya sendiri. Mengaum, iblis bersayap meraung dengan ganas dan bergegas maju lagi. Xiao Chen tidak takut dan melakukan hal yang sama. Namun, kali ini, dia meningkatkan kekuatannya hingga 40%. Saat kedua tinju saling beradu, terdengar suara tumpul. Kali ini, tidak ada yang terbentur ke belakang. Kekuatan mereka hampir sama. Namun, iblis bersayap itu menggunakan kekuatan penuhnya sementara Xiao Chen hanya menggunakan 40%. Ketika kekuatan dari pukulan iblis bersayap mengalir ke tubuhnya, dia mengedarkan esensinya untuk mengeluarkannya dengan mudah. Namun, kekuatan dari pukulan Xiao Chen menyebabkan iblis bersayap merasa sangat sedih. Siu, siu, siu. Iblis bersayap yang diperkuat melebarkan sayapnya. Ia tahu bahwa Xiao Chen tidak mudah untuk dihadapi. Jadi ia terbang, tidak ingin berbenturan langsung. Iblis bersayap mengendalikan arus udara dan mengirimkan angin tajam ke Xiao Chen seperti anak panah. Ia ingin memanfaatkan kecepatannya yang cepat untuk mengganggu Xiao Chen dan mendapatkan kemenangan akhir. Xiao Chen tersenyum lembut dan tidak mau terus bergerak. Sepertinya dia telah membenamkan dirinya ke dalam air dan tinjunya bergerak terus-menerus, menangkis serangan lawannya. Kecepatan iblis bersayap dengan kekuatan penuh lebih cepat daripada Xiao Chen jika dia tidak menggunakan esensinya. Namun, kekuatan fisik Xiao Chen jauh lebih kuat daripada iblis bersayap. Satu pukulan dari Xiao Chen dapat mengatasi 10 pukulannya. Xiao Chen menangani ratusan serangan dengan cara seperti itu. Segera, iblis bersayap tidak tahan lagi. Ia tidak tahu bagaimana manusia ini bisa lebih kuat secara fisik daripada sebelumnya. Ketika Xiao Chen melihat ke sisi Wu Quan, dia menemukan bahwa pertempuran di sana hampir selesai. Di bawah koordinasi tim yang sempurna, 20 iblis bersayap tidak terlalu menjadi ancaman. Tidak perlu terus bermain denganmu. Waktu untuk mati. Tatapan Xiao Chen tiba-tiba berubah dingin dan dia meningkatkan kekuatannya hingga 80%, meninju langsung ke arah iblis bersayap. Bang! Pukulan Xiao Chen mendarat di dada iblis bersayap. Terdengar suara keras dan organ dalam iblis bersayap semuanya hancur. Matanya langsung kehilangan semua cahayanya. Huci! Iblis bersayap jatuh seperti layang-layang yang patah. Ping Xingteng, yang baru saja menyelesaikan iblis bersayap, menyaksikan dengan penuh semangat saat iblis bersayap itu jatuh ke arahnya. Wajah Ping Xingteng berseri-seri karena kegembiraan dan dia berteriak, "Waktu yang tepat." Ping Xingteng melompat dan mengayunkan pedangnya. Lampu pedang berkedip dan kepala iblis bersayap dipenggal. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Iblis bersayap memiliki pertahanan yang kuat. Jika mereka menyerangnya dengan senjata, mereka hanya akan mampu meninggalkan garis samar. Leher adalah titik penting. Logikanya, pertahanannya seharusnya lebih kuat di sana. Bagaimana Ping Xingteng bisa memenggal kepala iblis bersayap dalam satu serangan? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Wakil Kapten, saya tidak tahu pedang Anda begitu tajam sampai hari ini. Aku benar-benar meremehkanmu di masa lalu. Namun, Ping Xingteng juga berpikir, itu terlalu mudah. Rasanya iblis bersayap yang jatuh sudah mati dan pertahanannya melemah. Namun, ekspresi wajah Ping Xingteng tidak berubah. Dia tampaknya tidak peduli ketika dia terkekeh dan berkata, hanya masalah kecil. Iblis bersayap belaka tidak layak disebut. Xiao Chen melihat ke belakang Liontin Giok dan melihat titik hitam muncul di sana. Dia berpikir, Liontin Giok ini sungguh ajaib. Sebelumnya, Xiao Chen meninju iblis bersayap sampai mati dan titik hitam segera muncul di dalam kotak. Dia tidak tahu prinsip apa yang mengaturnya. Omong-omong, kamu melawan iblis bersayap itu untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Rekan satu tim lainnya melihat Lunar Shadow Saber di pinggang Xiao Chen. Jadi dia bertanya karena penasaran. Tanpa menunggu jawaban Xiao Chen, Ping Xingteng berkata dengan cepat, berhentilah membuat Xiao Chen merasa tidak enak. Jelas sekali bahwa dia terlalu malu untuk menghunus pedangnya di hadapanku, seorang ahli pedang puncak. Namun, Anda masih menanyakannya. Bukankah itu hanya mengganggunya? Kamu tidak bisa melakukan ini pada orang lain. Kita semua harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Berhentilah melecehkan Xiao Chen. Ping Xingteng berjalan ke sisi Xiao Chen dan menghiburnya, jangan merasa sedih. Saya memiliki pengalaman serupa di masa lalu.
Aku memahami rasa sakit di hatimu. Teruslah bekerja keras dan suatu hari nanti, kamu akan menjadi ahli pedang hebat sepertiku. Setelah Ping Xingteng selesai berbicara, dia menepuk bahu Xiao Chen dengan keras untuk memberi semangat. Namun, setelah Ping Xingteng selesai, ekspresi tidak wajar muncul di wajahnya saat dia dengan cepat menarik tangannya dan meremasnya kesakitan. Ping Xingteng bertanya dengan suara bergetar, aku berkata, Xiao Chen, mengapa kamu meletakkan dua pelat logam di bahumu? Piring logam. Xiao Chen sedikit terkejut dengan pertanyaan ini tetapi dia segera menyadari apa yang terjadi. Saat melawan iblis bersayap yang diperkuat sebelumnya, dia mengedarkan seni tempering tubuh cakrawala. Sebelum dia berhenti mengedarkan teknik budidaya tempering tubuh peringkat surga, tubuhnya akan sekeras logam. Tidak heran Ping Xingteng akan mengatakan itu. Xiao Chen menganggapnya sangat lucu. Orang ini idiot. Setelah Xiao Chen berhenti mengedarkan seni tempering tubuh cakrawala, dia mengangguk dan berkata, kekuatanku lemah. Jadi saya hanya bisa melakukan itu. Tangan kanan Ping Xingteng sudah bengkak, jadi dia mengutuk Xiao Chen di dalam hatinya. Rasanya sangat menyakitkan. Namun, Ping Xingteng tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia hanya bisa berkata dengan nada tertekan, lain kali, jangan letakkan pelat logam di bahumu. Itu tidak berguna sama sekali. Anda tidak akan bisa melukai musuh. Sebaliknya, Anda merugikan rekan setim Anda sendiri. Tidak heran Anda tidak melakukan perbaikan pada teknik sabre Anda. Kecerdasan ini adalah kelemahanmu. Anda tidak akan mengubahnya dan ditakdirkan untuk menjadi pesuruh selamanya. Xiao Chen, kemarilah. Saatnya membagikan rampasan. Suara Wu Quan terdengar pada saat yang tepat. Xiao Chen mengabaikan olok-olok Ping Xingteng dan dengan cepat berjalan untuk membagi rampasan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan seperti biasa. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen terus mencari lawan yang cocok di pinggiran. Setelah Xiao Chen menemukan lawan yang cocok, tim akan bergegas dan mengalahkan mereka. Dengan Xiao Chen memberikan informasi akurat dan mendukung mereka saat mereka bertarung, operasi tim di pinggiran berjalan sangat lancar. Jumlah poin yang mereka kumpulkan melonjak. Setiap anggota tim sangat bersemangat. Saat mereka melawan lebih banyak iblis, mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman. Segera, mereka bukan lagi pemula seperti dulu. Hal ini berulang secara damai selama 5 hari. Tiba-tiba, Ping Xingteng menyarankan, tidak ada gunanya tetap berada di pinggiran. Wu Quan, ayo pergi ke area dalam. Iblis di sana lebih kuat. Nilai material yang bisa kami peroleh juga akan lebih tinggi. Beberapa hari terakhir ini sangat lancar. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri anggota tim lainnya. Mereka semua bergabung dan berkata, Kapten, ayo pergi ke bagian dalam. Daerah pinggiran sepertinya tidak ada gunanya. Itu benar. Dengan kekuatan kami tertahan di pinggiran. Manusia tidak tahu bagaimana menjadi puas. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Kelompok orang ini melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bukan karena Xiao Chen ingin melemahkan semangat mereka. Jika dia tidak membantu mereka dari pinggir lapangan, tim ini akan kesulitan bertahan di pinggiran. Kini, tim ini merasa begitu percaya diri ingin melaju ke area dalam. Itu adalah tempat di mana hanya orang-orang seperti Bai Lixi yang bisa pergi. Wu Quan tetap diam, tidak terburu-buru menjawab. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Bisakah kita pergi ke area dalam? Xiao Chen menghela nafas pelan dan berkata, saat aku sedang melakukan pengintaian, aku melihat beberapa raja bela diri setengah langkah kesempurnaan kecil kembali dari area dalam dengan semangat rendah. Mengatakan sebanyak ini seharusnya tidak masalah. Adapun keputusan akhir, terserah Wu Quan dan Ping Xingteng. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Xiao Chen. Tujuan Xiao Chen bergabung dengan tim ini adalah untuk mengamati berbagai iblis saat tim melawan mereka. Ini sebagai persiapan untuk latihan solo dan kultivasinya. Dia akan pergi cepat atau lambat. Wu Quan menarik Ping Xingteng ke samping dan mulai berdiskusi dengan berbisik. Jelas sekali, Wu Quan berhati-hati saat pergi ke area dalam. Setelah 15 menit, keduanya akhirnya menyelesaikan diskusi mereka. Wu Quan menghampiri Xiao Chen dan berkata, kami telah memutuskan. Kami akan pergi ke perbatasan wilayah dalam. Jika kita merasa tidak mampu mengatasinya, belum terlambat untuk kembali. Saya tahu area dalam berbahaya. Xiao Chen, aku tidak akan memaksamu melakukan ini. Jika Anda tidak bersedia, kami dapat mengirim Anda kembali dengan selamat ke pulau pos terdepan terlebih dahulu. Ketika Xiao Chen mendengar ini,
dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Karena Wu Quan sudah mengatakan ini, apalagi yang bisa dia lakukan. Sejak Xiao Chen datang ke dunia ini, dia telah melihat terlalu banyak kasus saling menipu, terlalu banyak pengkhianatan. Hanya sedikit orang seperti Wu Quan yang memiliki kesetiaan dan kebenaran sejati. Xiao Chen mengandalkan orang-orang ini untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Dengan membantu mereka keluar dari pinggir lapangan, dia tidak lagi berhutang pada mereka. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen, dia sekarang bisa mengabaikannya dan tidak melakukan apapun. Namun, rasa terlalu percaya diri mereka saat ini kurang lebih ada hubungannya dengan Xiao Chen, dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja hingga mati. Dia merasa hal ini sulit dilakukan, terutama setelah Wu Quan memperlakukannya dengan sangat baik. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Baiklah, aku akan ikut denganmu ke perbatasan area dalam dan terus mencarimu. Wu Quan tersenyum dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Menurut mereka, meskipun Xiao Chen tidak kuat, keahliannya dalam teknik gerakan sangat bagus. Mereka tidak akan terbiasa jika dia tidak ada. Ping Xingteng tertawa dan berkata, saya tahu bahwa saya tidak salah membaca Anda. Meskipun teknik pedang dan kecerdasanmu masih jauh dari yang diharapkan, aku sangat mengagumi sifatmu dari lubuk hatiku. Di masa depan, ketika kita punya waktu, aku akan mengajarimu beberapa teknik sabre. Kakak Pingmu pasti akan melakukan ini. Setelah Ping Xingteng selesai berbicara, dia mengangkat tangannya karena kebiasaan, ingin menepuk bahu Xiao Chen. Namun, dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya dan menarik lengannya kembali pada saat-saat terakhir. Ping Xingteng tersenyum malu. Ayo pergi. Seperti sebelumnya, Xiao Chen, kamu akan memimpin. Wu Quan menasihati, hati-hati. Jika ada yang salah, segera kembali. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan dia mengerti. Segera, dia menghilang dari pandangan semua orang dengan beberapa kilatan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat yang jauh di medan perang merah ini, ada pusaran air hitam besar di udara. Bahkan dari jarak 5.000 km, seseorang dapat melihat siluet samar manusia yang terbentuk oleh kebencian, sepertinya ia mencakar-cakar di dalam pusaran air. Sebuah pulau di bawah pusaran air adalah inti dari medan perang kelas 3 ini. Pendekar berdarah Sun Guangquan duduk di pulau itu, menjalani pelatihan pengalaman terakhirnya untuk menerobos ke Raja Bela Diri. Dimanapun dalam jarak 10 km dari pulau ini terdapat area dalam medan perang kelas 3. Semakin dekat seseorang ke pulau itu, akan semakin berbahaya. Namun, yang ingin dilakukan Wu Quan dan yang lainnya hanyalah berkeliaran di perbatasan wilayah dalam. Mereka tidak punya niat untuk masuk jauh ke dalam. Xiao Chen menyebarkan sens spiritualnya dan melihat segala sesuatu dalam jarak 3 km dari dirinya. Dia dengan mudah menghindari iblis di pinggiran dan dengan hati-hati menuju perbatasan area dalam. Setelah beberapa saat, Xiao Chen benar-benar sampai di perbatasan antara area dalam dan pinggiran. Begitu dia melewatinya, rasa spiritualnya menangkap aura yang kuat. Peng, peng, peng. Segala macam teriakan ledakan bergema di benaknya, ini berasal dari para petani yang bertempur dalam pertempuran sengit. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia memindai tempat itu dengan sens spiritualnya. Adegan pertempuran memasuki pikiran Xiao Chen. Dia juga berhasil membuat perkiraan kasar tentang kekuatan para pembudidaya tersebut. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menarik sens spiritualnya. Lalu, dia bergumam, seperti yang kuharapkan. Semua pembudidaya di area dalam setidaknya adalah Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan kecil. Jika tidak, mereka akan bergerak dalam tim puncak Raja Bela Diri tingkat tinggi. Tim Wu Quan hanya memiliki 2 Raja Bela Diri kelas unggul. Sisanya adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi biasa. Ini tidak mungkin. Wu Quan tidak akan mampu menghadapi kecepatan dan pertahanan 5 iblis bersayap peringkat tinggi. 10 iblis bayangan peringkat tinggi, dia juga tidak bisa mengatasinya. 3 ras hantu peringkat tinggi, itu bahkan lebih mustahil, mereka akan memusnahkan kita dalam sekejap. Xiao Chen bergerak di sekitar area dalam, mencari mangsa yang cocok, sebelum menghilangkan pilihannya. Tiba-tiba, mata Xiao Chen berbinar. Dia menemukan 2 Blood Demon tingkat tinggi berkeliaran sendirian. Kekuatan Blood Demon tingkat tinggi hanya sedikit lebih tinggi dari Wu Quan dan Ping Xingteng. Dengan menggunakan keunggulan numerik mereka dan membayar harga yang sesuai, tim mereka akan mampu menghadapi iblis. Secara kebetulan, hal ini akan membuat tim sedikit menderita tanpa harus membayar harga yang terlalu tinggi.
Mengingat hal ini, mereka akan memahami kekuatan mereka sendiri dan mundur sendiri. Selanjutnya, Xiao Chen terus melihat sekeliling dengan sense spiritualnya, memeriksa apakah ada kultivator kuat lainnya di sekitarnya. Ini untuk mencegah perebutan iblis. Di medan perang ini, hati manusia lebih buruk daripada iblis manapun. Bagus, tim terdekat jaraknya 5 kilometer. Setelah mereka menyelesaikan pertarungannya, mereka tidak boleh berinteraksi apapun dengan tim kami. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia berhenti ragu-ragu. Dia terbang ke udara dan kembali ke tempat asalnya. Setelah 7 atau 8 menit, dia bergabung kembali dengan Wu Quan dan yang lainnya. Xiao Chen menjelaskan situasi yang dia lihat secara detail kepada Wu Quan dan yang lainnya, sebelum menunggu mereka mengambil keputusan. Wu Quan bergumam, kita seharusnya bisa menghadapi 2 Blood Demon tingkat tinggi. Inti iblis dari Blood Demon peringkat tinggi setidaknya 10 kali lebih berharga daripada Blood Demon peringkat menengah. Kita bisa mencobanya. Anggota lain juga merasa bahwa hal itu dapat dilakukan, mereka tidak keberatan dengan hal itu. Ping Xingteng tampak lebih bersemangat, dia benci kalau dia tidak bisa segera bergegas. Kalau begitu, ayo cepat pergi, sebelum orang lain merebutnya, meninggalkan kita tanpa apa-apa, raung Ping Xingteng dan dengan cepat memanggil Xiao Chen untuk memimpin jalan. Di bawah kepemimpinan Xiao Chen, tidak ada hal tak terduga yang terjadi sepanjang jalan. Semuanya berjalan lancar. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di belakang karang sekitar 1 kilometer jauhnya dari 2 Blood Demon tingkat tinggi. Blood Demons tampak seperti manusia tetapi jauh lebih pucat. Tidak banyak perbedaannya. 2 Blood Demon tingkat tinggi melihat sekeliling Laut Merah, mencari manusia yang bisa mereka tangani. Jelasnya, sama seperti cara manusia memburu iblis, iblis juga memburu manusia. Ketika fokus kedua Blood Demon jatuh pada karang, semua orang merasakan hawa dingin yang aneh menjalari punggung mereka. Lengan mereka mulai gemetar. Sungguh hebat, Blood Demon peringkat tinggi ini jauh lebih kuat daripada Blood Demon peringkat menengah. Hanya tatapan mereka yang membuatku merinding, bisik seorang anggota tim. Bahkan Ping Xingteng yang biasanya berani tetap tenang dan tidak menyerang mereka dengan sembarangan. Wu Quan berpikir sejenak sebelum berkata, Xingteng, kamu dan aku masing-masing akan memimpin tim beranggotakan 5 orang dan memisahkan 2 Blood Demons. Kita tidak bisa membiarkan Blood Demons bekerja sama. Selesaikan pertempuran dengan cepat. Ping Xingteng mengangguk dan berkata, kami hanya bisa melakukan itu. Kita perlu menyerang secara bersamaan. Setelah keduanya mendiskusikan cara membagi tim, Wu Quan berkata kepada Xiao Chen, seperti sebelumnya, bergeraklah dan lindungi dirimu dari bahaya. Itu cukup. Mengenakan biaya, Ping Xingteng dan Wu Quan naik ke udara pada saat yang sama dan menyerang kedua Blood Demons dengan kecepatan kilat. Saat keduanya bergerak, Blood Demons tingkat tinggi segera merasakan ki yang membunuh dari mereka. Mereka mengeluarkan tawa aneh dan diam-diam menyerang Ping Xingteng. Lampu merah yang menusuk muncul di tangan Blood Demons. Satu Blood Demon memblokir cahaya pedang Ping Xingteng dan yang lainnya mengirimkan serangannya ke dada Ping Xingteng. Blood Demons sama sekali tidak peduli dengan pedang besar Wu Quan. Tampaknya kedua Blood Demons telah memutuskan untuk segera membunuh Ping Xingteng bahkan jika mereka terluka. Sial, menurutmu tuan ini adalah kesemek yang lembut. Catatan TL, saya pikir saya telah menyebutkan ini sebelumnya tetapi ini pengingat, kesemek lembut berarti sasaran empuk. Pada saat yang genting, Ping Xingteng meletus dengan cahaya pedang lain dan menghempaskan Blood Demon tingkat tinggi yang menghalanginya. Bang! Blood Demon lainnya segera terluka oleh pedang besar Wu Quan, yang meninggalkan luka berdarah di pinggang Demon. Pedang Qi mendorong Blood Demon mundur 2 langkah, menghentikan serangan menuju Ping Xingteng. Dia lolos dengan hanya 5 bekas cakar di bahunya. Setelah itu, anggota tim lainnya meraung-raung dan bergegas keluar sesuai rencana awal mereka, segera memisahkan kedua Blood Demons. Xiao Chen tetap berada di karang, tidak bergerak. Sebaliknya, dia terus menonton. Kemampuan pemulihan Blood Demon peringkat tinggi berada pada level yang berbeda dari Blood Demon peringkat menengah. Mereka bisa pulih dari luka kecil, seperti yang baru saja mereka terima, dalam hitungan menit. Setan memiliki keunggulan fisik dibandingkan manusia sejak lahir. Setiap iblis memiliki spesialisasinya masing-masing, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Mereka mampu bertahan, tetapi Blood Demon tingkat tinggi tidak mudah untuk dihadapi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Situasinya berjalan persis seperti yang diharapkan Xiao Chen. Meskipun mereka berhasil memisahkan 2 Blood Demon peringkat tinggi, mereka tetap bertarung dengan keras.
Hasil akhirnya sudah terlihat, itu pasti akan menjadi kemenangan yang pahit. Kalau begitu, Xiao Chen akan mencapai tujuannya. Blood Demons peringkat tinggi tidak takut terluka karena mereka memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Jadi beberapa orang lengah dan menderita luka parah. Bang! Blood Demon membuat lubang di salah satu anggota tim. Orang itu terbang kembali ke arah Xiao Chen sebelum jatuh ke Laut Merah dan tenggelam. Xiao Chen dengan cepat menarik orang ini keluar dan menekan beberapa titik akupuntur untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, dia mengambil obat untuk mengobati orang ini. Orang ini menjadi sangat pucat dan matanya terbuka lebar, dia masih belum melupakan keterkejutan dan kengerian dari kejadian yang hampir terjadi. Pada saat itu, orang itu dengan jelas merasakan betapa dekatnya dia dengan kematian. Dia telah melihat gerbang neraka dan kembali. Ketakutan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bang! 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 Beberapa orang lagi terluka parah oleh Blood Demons tingkat tinggi. Salah satu dari mereka menerima luka yang sangat parah. Setan darah berhasil menangkap jantungnya dengan cakarnya yang tajam. Yang harus dilakukan Blood Demon hanyalah menerapkan sedikit kekuatan dan itu bisa membunuhnya. Untungnya, Wu Quan menyelamatkan orang ini tepat waktu. Saat Blood Demon hendak memeras, Wu Quan memenggal kepalanya. Itu benar-benar momen hidup atau mati. Dalam sekejap mata, seseorang hampir mati. Xiao Chen harus mengambil peran sebagai petugas medis dan mencoba menyelamatkannya. Pada akhirnya, setelah salah satu Blood Demon tingkat tinggi mati, pertarungan menjadi lebih mudah. Namun, Ping Xingteng tidak cukup berhati-hati dan dia membiarkan Blood Demon melarikan diri. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani mengejar Blood Demon, mereka hanya menyaksikan dengan tatapan kosong saat Blood Demon yang terluka parah melarikan diri. Setelah pertempuran ini, tim memperoleh beberapa poin dan Demon Core peringkat tinggi. Ini cukup berharga. Namun, harga untuk memperolehnya terlalu tinggi. Tidak ada yang merasa senang karenanya. 5 orang terluka parah dan tidak dapat berperang setidaknya selama 3 hari. Yang lainnya juga terluka sampai tingkat tertentu. Hanya Xiao Chen yang tidak terluka. Semua orang merasa sangat lelah, mereka hanya bisa membiarkan hari ini berakhir. Ketika Wu Quan melihat tim yang putus asa, hatinya tenggelam. Harganya terlalu mahal. Xiao Chen benar, mereka belum siap untuk area dalam. Mereka bahkan tidak bisa mengatur perbatasan wilayah dalam. Ada perbedaan kekuatan yang sangat jelas. Xingteng, gali inti iblisnya, dan ayo segera keluar dari tempat ini. Itu terlalu berbahaya. Kita harus kembali ke pulau pos terdepan. Wu Quan mengumpulkan pikirannya dan berhenti mencela dirinya sendiri. Dia memeriksa cedera tim sebelum menginstruksikan Ping Xingteng. Ping Xingteng memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia menghela nafas. Kemudian, dia pergi ke Blood Demon peringkat tinggi. Saat Xiao Chen sedang merawat anggota tim yang terluka, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Seseorang akan datang. Hal yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Chen masih terjadi pada akhirnya. Hehe, kami sangat beruntung hari ini. Tepat setelah kami menyelesaikan pertempuran, kami bertemu dengan beberapa domba yang digemukkan. Tinggalkan mayat Blood Demon tingkat tinggi dan kamu boleh pergi. Tiba-tiba, tim yang terdiri dari 7 atau 8 orang datang dari jarak 100 meter. Orang yang memimpin mereka adalah pendekar pedang Parubaya. Dia memiliki tatapan yang menyeramkan dan wajah yang panjang dan sempit. Orang ini memancarkan aura yang kuat. Terlebih lagi, orang ini menyebabkan air laut berwarna merah bergolak dan memercik ke segala arah. Sebagai seorang pendekar pedang, Wu Quan merasakan tekanan yang berat. Dia mengungkapkan ekspresi heran. Tanpa diduga, orang ini adalah pendekar pedang setengah langkah martial monark. Ping Xingteng baru saja menggali inti iblis. Dia berteriak dengan marah, kami telah membunuh Blood Demon ini setelah banyak usaha. Kenapa kami harus memberikannya padamu? Tatapan pendekar pedang itu berubah menjadi dingin ketika dia tersenyum dingin. Bagus sekali, kamu mencoba bernegosiasi denganku. Sekarang, Anda tidak hanya harus menyerahkan Blood Demon Core peringkat tinggi, Anda juga harus meninggalkan semua cincin spasial Anda. Jika tidak, kamu bisa melupakan untuk meninggalkan tempat ini. Kak bisa. Orang-orang di belakang pendekar pedang itu segera mengeluarkan senjatanya dan menatap tajam ke arah kelompok itu. Semua orang menjadi cemas. Tim Wu Quan mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Mereka seharusnya tidak sampai ke area dalam. Setelah bekerja keras untuk membunuh Blood Demon, bukan saja mereka tidak bisa menyimpannya, bahkan kekayaan yang mereka simpan pun akan diambil. Anda, serahkan.
Pendekar pedang itu mengambil 2 langkah ke depan dan meraih Demon Core peringkat tinggi di tangan Ping Xingteng. Ping Xingteng mengutuk, persetan denganmu dan ibumu. Saya hampir mati untuk mendapatkan ini. Tidak mungkin aku memberikan ini padamu. Ping Xingteng segera menghunus pedangnya dan menebas pendekar pedang itu dengan cahaya pedang yang luar biasa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Ping Xingteng yang kurang ajar, pendekar pedang itu meraung dengan ganas dan menginjak Laut Merah. Air segera melonjak dan laut berubah menjadi ganas. Ping Xingteng tidak dapat menemukan pijakan yang stabil dan serangannya melenceng ke kiri pendekar pedang itu. Siu, cahaya terang bersinar saat pendekar pedang itu menghunus pedangnya. Cahaya pedang merobek air saat membuat pedang Ping Xingteng terbang. Pedang itu bergetar dan berdengung saat menembus air merah dan menusuk ke dada Ping Xingteng. Pendekar pedang itu cepat, akurat, dan kejam. Sial. Wu Quan bergegas maju dan mendorong Ping Xingteng menjauh. Lalu dia menggunakan pedang besarnya untuk memblokir serangan ini. Pedang Qi yang melonjak keluar dari pedang, membuat organ dalam Wu Quan bergejolak. Dia bisa merasakan sesuatu yang manis di mulutnya saat dia hampir muntah darah. Wu Quan dengan paksa menekan darahnya sebelum berkata, "Senior, kamu dapat mengambil inti iblis peringkat tinggi, dan aku akan memberimu 1000 batu roh kelas medial lagi. Maukah kamu membiarkan kami pergi dulu? Siapa sebenarnya kamu? Anda tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi dengan saya. Jika kamu terlalu lemah, maka menjauhlah dari area dalam." Pendekar pedang itu mendengus dingin dan menekankan pedangnya ke depan. Sebuah kekuatan besar mengalir ke tubuh Wu Quan dan dia tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum dipukul mundur. Secara logika, meskipun Wu Quan lebih lemah dari orang ini, dia tidak terlalu lemah. Sederhananya, mereka baru saja bertarung dengan Blood Demons. Mereka telah kehabisan esens mereka, dan belum pulih dari luka-luka mereka. Itulah mengapa Wu Quan dikalahkan dengan mudah. Energi lembut mengalir ke tubuh Wu Quan dari punggungnya, menghilangkan kekuatan di tubuhnya. Kemudian, dia mendarat dengan stabil di atas air. Xiao Chen telah bergerak. Ketika Wu Quan mendarat di atas air, dia memandang Xiao Chen dan berkata, "Kamu ahli dalam teknik gerakan. Abaikan saja kami dan larilah sendiri." Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pil obat untuk diberikan padanya. Lalu dia dengan lembut melemparkan Wu Quan ke karang. Wu Quan merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan dari Xiao Chen begitu kuat, dia bahkan tidak bisa menahannya. Ping Xingteng mengambil pedangnya yang terjatuh dan memandang Xiao Chen dengan heran. "Xiao Chen, kenapa kamu tidak lari? Tidak ada gunanya mengirim diri Anda sendiri untuk mati. Teknik sabre Anda tidak memadai, kamu harus lari cepat." Ping Xingteng terperangah. Dia berpikir, bocah ini benar-benar bodoh. Dia memiliki teknik gerakan yang bagus. Kenapa dia masih tetap di sini? Namun, yang mengejutkan Ping Xingteng adalah pendekar pedang itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ketika dia melihat Xiao Chen berjalan perlahan, ekspresinya berubah menjadi serius. Pendekar pedang itu sepertinya telah mendengar senandung pedang dari mata Xiao Chen. Ketika dia menggunakan esensnya untuk menyelidiki Xiao Chen, dia semakin terkejut. Orang ini jelas hanya puncak raja bela diri kelas medial. Namun, kemurnian dan volume esens miliknya bahkan lebih baik dari milikku. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Pemuda ini mungkin adalah salah satu murid jenius dari sebuah sekte besar. Dia pasti telah menggunakan harta alam yang tak terhitung jumlahnya dan mengolah teknik budidaya puncak. Bolehkah aku menanyakan namamu pada adik kecil ini dan dari sekte mana kamu berasal? Pendekar pedang itu memutuskan untuk mencoba memancing informasi terlebih dahulu. Jika Xiao Chen benar-benar seorang murid jenius dari sekte besar, bahkan jika dia bisa mengalahkan Xiao Chen, tidak ada gunanya menyinggung kekuatan di belakang Xiao Chen. Seperti biasa, Xiao Chen tetap tenang. Namun, tangan kanannya sudah diletakkan di gagang lunar Shadow Sabre. Xiao Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Saya Xiao Chen dan bukan anggota sekte manapun. Keserakahan manusia tidak pernah terpuaskan dan mengakibatkan mereka harus membayar mahal. Anda sebaiknya mengambil Demon Core peringkat tinggi saja. Namun, sebaiknya Anda tidak menuntut apapun lagi." Senyum tipis muncul di wajah pendekar pedang itu. Dia tidak memiliki sekte. Dalam hal ini akan mudah untuk ditangani. Namun, aku harus mengujinya terlebih dahulu. Setelah pemikiran ini, dia diam-diam menunjuk ke belakang. "Kamu hanyalah raja bela diri kelas medial. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi dengan bos kami?" Seseorang di samping segera menangkap sinyal pendekar pedang itu.
Dia menggenggam pedangnya erat-erat dan menyerang Xiao Chen dengan cahaya pedang yang tajam. Xiao Chen tersenyum dingin. Dia telah melihat semua trik pihak lain dengan sense spiritualnya. Xiao Chen mengeluarkan lunar shadow sabre-nya 1 cm dan pedang itu bersenandung. Niat pedang tak berbentuk segera dicurahkan tanpa kendali. Pedang orang itu mulai bergetar di bawah pengaruh niat pedang ini dengan ketajaman yang tak terpadamkan. Orang itu merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak bisa mengendalikan pedang yang dipegangnya. Orang itu dengan cepat berhenti dan menggenggam pedangnya dengan 2 tangan. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedangnya mengeluarkan dengungan merdu dan lepas dari tangannya, terbang ke udara. Niat pedang itu juga mencabut pedang orang lain, membuat mereka berputar-putar di udara. Senyuman pendekar pedang itu membeku dan keterkejutan memenuhi matanya. Dia berkata dengan heran, niat pedang. Bagaimana mungkin seseorang semudah ini bisa menyingkat niat pedang? Bisa. Xiao Chen mendudukkan 1 cm lunar shadow sabre di sarungnya. Semua pedang yang terbang di udara segera jatuh ke laut, memercikkan air merah saat tenggelam. Xiao Chen menangani serangan diam-diam pihak lain secara tiba-tiba dengan setengah gerakan. Niat pedangnya mengejutkan semua orang. Ping Xingteng tidak bisa mempercayai matanya. Dia menggosoknya dan melihat lagi, menemukan semuanya nyata. Pemuda bodoh berjubah putih yang tidak menghunus pedangnya dan memiliki keterampilan pedang yang tidak memadai sebenarnya jauh di depannya. Ping Xingteng memikirkan kembali bagaimana dia membual tentang mengajarinya pedang. Dia sekarang menyadari bahwa itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ada. Bukan Xiao Chen yang bodoh, sebaliknya, itu adalah Ping Xingteng. Dia merasa seperti orang bodoh memikirkannya. Tiba-tiba, Ping Xingteng tersadar. Pedangnya jatuh ke laut. Jika dia tidak mengambilnya, dia akan sangat malu. Ping Xingteng dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam air dan menggunakan esensnya untuk mencoba mengambil pedangnya. Pedang itu telah menemaninya selama beberapa tahun. Itu seperti kehidupan kedua baginya, dia tidak bisa kehilangannya. Dengan mengandalkan koneksi yang ia bangun dengan pedangnya selama bertahun-tahun, Ping Xingteng berhasil menemukan pedangnya. Namun, sebelum dia bisa bahagia, dia menangis kesakitan. Dengan menggerakkan tangannya ke dalam air, Ping Xingteng telah menarik beberapa ikan aneh. Mereka berenang bersama pedang dan menggigit beberapa potong dagingnya. Rasanya sangat menyakitkan. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya saat ini. Tidak ada yang melihat pemandangan memalukan ini. Pendekar pedang itu menjadi tenang. Orang ini memiliki niat pedang dan esensi yang lebih baik dari miliknya. Xiao Chen juga siap bertarung. Peluang kemenangan pendekar pedang itu hanya 50%. Ayo pergi. Pendekar pedang itu mengantongi Demon Core peringkat tinggi sebelum berbalik untuk pergi. Siu. Namun, ketika pendekar pedang itu berbalik setengah, dia menghunus pedangnya dan berbalik. Pedangnya berkedip dengan cahaya yang tajam saat dia menusukkan pedang ke leher Xiao Chen.